Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asyiku, kali ini kita akan membahas ringkasan materi fisika kelas 10 semester 1, pokok bahasan gerak lurus. Sekarang kita bahas gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus tentunya gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Sedangkan gerak itu sendiri apa? Suatu benda dikatakan dalam keadaan bergerak apabila posisi atau tempat kedudukannya selalu berubah setiap saat terhadap suatu titik acuan. Kita misalkan acuannya di sini, seiring berjalannya waktu, mobil atau benda ini, posisi atau tempat kedudukannya juga berubah. Selanjutnya kita definisikan lagi jarak maupun perpindahan. Apa itu perbedaan jarak atau perpindahan? Oke, supaya paham, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika benda di posisi awal, anggap saja titik awal ini kita beri nama titik A. Selanjutnya, benda bergerak ke titik berikutnya yang kita beri nama titik B. Dan terakhir, balik arah menuju titik akhir yang diberi nama titik C. Maka lintasan dari A menuju B dan terakhir di titik C inilah yang disebut dengan jarak. Jarak bisa kita rumuskan sama dengan panjang lintasan ABC. Kita misalkan panjang AB adalah 20, sedangkan panjang BC adalah 4, maka jaraknya nilainya sama dengan panjang lintasan AB, tinggal kita tambah dengan panjang lintasan BC. Atau bisa kita tuliskan jarak yang kita lambangkan dengan huruf S, nilainya sama dengan panjang lintasan AB tadi berapa? Ya 20, tinggal kita tambah dengan panjang lintasan BC. Nilainya berapa? 4. Sehingga jarak bisa kita tuliskan nilainya sama dengan, tinggal kita jumlahkan 20 ditambah 4. 24 meter. Berikutnya kita bahas perpindahan. Apa definisi dari perpindahan? Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kalau diterapkan dalam persoalan tadi, posisi awal di A dan posisi akhir di C. Langsung bisa kita jawab, perpindahan atau kita tuliskan delta X, nilainya sama dengan, tinggal kita hitung panjang AC ini. Caranya gimana? Jarak AB dikurangi BC. AB-nya berapa tadi? 20 dikurangi BC. BC-nya berapa ini? 4. Maka perpindahan atau kita tuliskan delta X nilainya sama dengan 20 dikurangi 4, masih ingat? Ya, tentunya jawabannya 16 meter. Jadi jelas perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak tadi memperhatikan panjang lintasan keseluruhan, sedangkan perpindahan hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhirnya. Dan yang wajib diingat, jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Sehingga dalam perhitungan perpindahan tentunya harus memperhatikan arahnya. Sebagai contoh yang tadi, AB sama-sama ke kanan, pada jarak kita tuliskan positif 20, pada perpindahannya pun juga kita tuliskan positif 20. Namun ketika kita perhatikan gerak B ke C, untuk jarak langsung kita tambahkan 4. Tapi dalam perhitungan perpindahan, karena arahnya ke kiri, maka ini kita tuliskan negatif. Selanjutnya akan kita jelaskan perbedaan kelajuan dan kecepatan. Apa itu kelajuan? Kelajuan didefinisikan sebagai hasil bagi antara total jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya. Sedangkan kecepatan didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya. Untuk mempermudah pemahaman, kita contohkan sebagai berikut. Seorang siswa berlari mau mengelilingi lintasan yang berbentuk persegi dari titik A menuju titik D, melalui titik B dan titik C selama selang waktu 100 detik. Jika sisi persegi ini tadi 100 meter,
maka kelajuannya nilainya sama dengan jarak yang ditempuh. Karena lintasannya dari A melalui B dan C menuju titik D, maka jarak tempuhnya bisa kita tuliskan AB-nya berapa? 100 ditambah BC-nya berapa? 100 juga. Dan terakhir ditambah panjang CD juga 100, maka ini pun kita tuliskan 100. Dibagi selang waktu. Selang waktunya berapa? Ya, 100 detik atau kita tuliskan 100. Maka nilai kelajuannya langsung bisa kita jawab sama dengan 100 tambah 100 tambah 100, ya 300. Kalau dibagi 100, ya ketemunya 3 meter per sekon. Sedangkan untuk kecepatannya, nilainya sama dengan perpindahan dibagi selang waktunya. Karena hanya melihat posisi awal dan posisi akhir, AD ini panjangnya berapa? Ya 100 dibagi selang waktunya berapa? Ya 100 juga. Maka kecepatannya langsung bisa kita jawab, nilainya sama dengan 100 bagi 100, ya tentunya 1 meter per sekon. Karena ini vektor, kalau ditanya arahnya tentunya dari A menuju D. Jadi jelas perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan tadi memperhatikan lintasannya, sedangkan kecepatan hanya melihat posisi awal dan akhirnya saja. Dan yang tidak kalah penting, kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Sehingga untuk kecepatan harus kita perhatikan arahnya. Satu lagi kita bahas percepatan. Sekarang kita definisikan percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan yang dialami benda dibagi selang waktunya. Untuk mempermudah, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah motor bergerak ke utara dengan kecepatan 8 meter per sekon selama 6 detik dan kemudian berbelok ke timur dengan kecepatan 6 meter per sekon selama 4 detik. Tentukan percepatan rata-rata motor itu dalam keseluruhan perjalanannya. Supaya lebih jelas, kita gambarkan dulu. Motor tadi bergerak ke utara. Ya, ini kita lukiskan ke atas sampai titik ini selama 6 detik, kemudian berbelok ke timur selama 4 detik. Kita posisikan di sini. Ingat rumusan percepatan rata-rata tadi nilainya sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktunya. Sehingga nilai percepatan rata-ratanya bisa kita selesaikan nilainya sama dengan perubahan kecepatannya. Ingat perubahan kecepatan tadi, karena ini vektor, kita tinggal melihat posisi awal dan posisi akhir. Karena ini siku-siku di sini, langsung kita gunakan rumus Pythagoras. Namun kalau Anda ingat, kalau ini ada 8, di sini ada 6, tentunya perubahan kecepatannya ketemunya 10. Maka ini pun langsung kita masukkan 10. Dibagi selang waktunya. Nilainya berapa? Yang ke utara tadi 6 sekon dan yang ke timur 4 detik. Maka selang waktu totalnya nilainya berapa? Tinggal kita jumlahkan 6 ditambah 4, langsung kita masukkan 10. Sehingga nilai percepatannya langsung bisa kita jawab, nilainya sama dengan 10, tinggal kita bagi 10, tentunya ketemunya 1. Satuannya meter per sekon kuadrat. Tentunya jika kali ini paham, mudah-mudahan pada materi gerak lurus dan gerak lurus berubah peraturan, Anda akan mudah memahaminya. Oke, tetap semangat belajar. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi dan pembahasan soal fisika, tentunya dengan fisika Ashiku. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.